Saudara, masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta yang berdurasi 2 mingguan berakhir hari ini, dan Pemprov DKI menyatakan hari ini akan mengumumkan apakah akan kembali memperpanjang PSBB ataukah tidak. Setelah diberlakukannya kembali PSBB mulai 14 September lalu, Pemprov DKI Jakarta sudah memperpanjang 1 kali. Rencananya hari ini Pemprov akan mengumumkan apakah PSBB kembali diperpanjang atau masuk ke tahap PSBB transisi. Terus bertambahnya angka penularan COVID-19 di ibu kota serta kemampuan fasilitas kesehatan merawat warga yang terinfeksi tentu jadi dasar pertimbangan keputusan memperpanjang PSBB atau mengalihkannya menjadi PSBB transisi. Minggu pagi tadi, saudara, kawasan Bundaran Hotel Indonesia masih menjadi lokasi favorit warga yang ingin berolahraga. Selain pesepeda, tampak pula warga yang memanfaatkan hari Minggunya dengan berlari atau berjalan santai bersama keluarga. Di hari terakhir masa 2 mingguan PSBB DKI, jumlah warga yang berolahraga di Bundaran HI cenderung menurun dibanding pekan sebelumnya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyebut selama PSBB kawasan khusus pesepeda ditiadakan. Namun jalur khusus sepeda tetap dibuka untuk memfasilitasi warga yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Untuk pengguna jalur sepeda sementara, ini situasinya kondusif. Kemudian jumlah warga yang beraktivitas juga sepertinya sadar bahwa kita hari ini masih berada di tengah-tengah PSBB, sehingga jumlahnya tidak seperti jumlah pada saat minggu-minggu yang lalu. Informasi apakah PSBB di DKI Jakarta akan diperpanjang atau tidak, kita langsung hubungi jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano di Balai Kota Jakarta. Francisco, apakah Pemprov akan kembali memperpanjang PSBB di DKI Jakarta? Ya, selamat siang Irianda dan juga saudara. Berdasarkan dari website yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu ppid.jakarta.go.id, di sini pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik kebijakan rem darurat terkait masa pembatasan sosial berskala besar yang diperketat menjadi pembatasan sosial berskala besar transisi, mulai di tanggal 12 hingga 25 Oktober 2020 atau tepatnya sehingga 2 minggu mendatang. Namun kami masih terus mencari tahu bagaimana terkait masalah informasi dari video ataupun pernyataan resmi langsung dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait hal ini, terkait dari website yang telah diberikan ini. Karena dari website yang kami dapatkan ini sudah berdasarkan dari keputusan Gubernur nomor 1020 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan peduli dengan terkait protokol kesehatan. Tetapi kalau kita melihat sini atau mereview sedikit terkait masalah keputusan gubernur ini, ada sejumlah kebijakan kemudian yang diambil oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apabila kalau kita melihat pada PSBB transisi yang diperketat itu kemarin adalah jumlah karyawan atau yang non-esensi seperti misalnya itu adalah 25%, tetapi di masa PSBB transisi ini nantinya akan bisa digunakan untuk karyawan sebanyak 50%. Ada beberapa poin-poin lain kemudian yang akan saya sampaikan, seperti misalnya kemudian adalah untuk restoran, contohnya seperti itu Irianda, kami dapat menginformasikan bahwa berdasarkan keputusan gubernur ini, kami mendapatkan informasi setidaknya dapat melakukan dine-in lagi mulai pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Tetapi untuk selepas jam itu nantinya akan dilakukan, tidak bisa dilakukan dine-in atau makan di tempat. Kemudian bagaimana dengan pusat kebugaran dan juga tempat rekreasi lainnya dapat beroperasi juga, tetapi memang pada jam-jam operasional tertentu, seperti contohnya adalah pusat kebugaran pada pukul 6 pagi hingga 9 malam, dan juga untuk tempat rekreasi akan terjadi penyesuaian juga untuk kapasitas pengunjungnya sebanyak 25% seperti itu, dan mulainya dari pukul 8 pagi hingga jam 5 sore, dan beberapa faktor-faktor atau mungkin kegiatan-kegiatan usaha yang berada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, kenapa kemudian keputusan Gubernur nomor 1020 ini keluar sebenarnya Iranda dan juga saudara? Sebenarnya pemerintah provinsi juga telah melakukan evaluasi selama setidaknya 2 minggu terakhir ini terkait masalah pembatasan sosial berskala besar yang diperketat, yang sudah 2 kali, yaitu dari tanggal 14 September hingga 11 Oktober 2020. Ketika kita melihat di sini bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat evaluasi terjadi pelambatan kasus COVID-19 khususnya di Provinsi DKI Jakarta.
ketika kami membaca atau melihat dari situs resmi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu corona.jakarta.go.id, setidaknya ada 13.253 kasus aktif COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta dengan adanya penambahan 1.259 kasus positif lagi, sehingga kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Jakarta sudah ada 85.617. Nah, kalau ketika melihat sebenarnya pada perjalanan data ini, positivity rate-nya sebenarnya ini Irianda dan juga saudara yang menjadi terus perhatian kami. Kenapa? Karena dalam sepekan terakhir, positivity rate dari Provinsi DKI Jakarta adalah mencapai 11%. Dan ini artinya sudah melebihi dari batas yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan atau Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu sebanyak 5%. Kenapa kemudian dengan adanya positivity rate yang tinggi atau lebih dari 2 kali lipat yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia ini, kemudian adalah terkait masalah ketersediaan tempat tidur yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait masyarakat yang terpapar dari COVID-19. Irianda. Ya, apa yang kemudian dilakukan Pemprov untuk menekan lonjakan penularan COVID-19? Seperti yang Anda sebutkan tadi, positivity rate ini 2 kali atau lebih dari 2 kali rata-rata WHO, Sisko. Ya, kalau kita mengacu pada sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini akan terus melakukan 3T, yaitu tracing, kemudian juga akan melakukan hal-hal lain yang untuk testing dan juga treatment terkait masalah orang-orang yang kemudian ditemukan terpapar dari COVID-19. Perlu diketahui juga sebenarnya Iranda dan juga saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membuka sejumlah rumah sakit rujukan terkait masalah orang-orang yang kemudian harus dirawat, baik itu dengan gejala ataupun tanpa gejala. Perlu sedikit informasi juga bahwa untuk orang-orang tanpa gejala atau pasien yang terpapar COVID-19 ini bisa saja diisolasi di rumah, tetapi memang dengan sejumlah catatan apabila memang tempatnya itu sesuai atau mumpuni seperti itu untuk merawat pasien yang COVID-19 tanpa gejala ini. Tetapi apabila memang setelah dilakukan peninjauan oleh Dinas Kesehatan terkait hal ini dan ternyata memang tempat itu tidak bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah, maka dengan begitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mewajibkan untuk orang-orang tersebut ke rumah sakit atau tempat-tempat yang ditunjuk untuk perawatan dan isolasi mandiri. Sebenarnya kalau kita berbicara sebenarnya masalah COVID-19 di Jakarta ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menyatakan bahwa dirinya itu cukup khawatir dengan adanya lonjakan kasus COVID-19 dalam 2 pekan mendatang. Kenapa kemudian terlontar seperti itu? Karena ketika melihat atau melakukan tinjauan di fasilitas umum yang dirusak pasca adanya penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, kita melihat bahwa kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta khawatir akan terjadinya klaster baru, yaitu klaster demo dan juga adalah klaster dari keluarga, mengingat bahwa pada akhir bulan ini akan terjadi libur panjang yang akan jatuh pada akhir bulan ini. Irianda. Laporkan langsung dari Balai Kota DKI Jakarta, jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano. Terima kasih.